Dari rumah kos berlantai 2 di kawasan Lidawetan Gang 1, Kecamatan Rakasantri, Kota Surabaya inilah yang diduga menjadi tempat pembunuhan hingga mutilasi korban TAS oleh tersangka berinisial AM. Di rumah ini, polisi menemukan ratusan potongan bagian tubuh dan juga tulang. Sementara 65 bagian tubuh lainnya dibuang oleh tersangka AM 66,7 km ke selatan Surabaya, tepatnya di Dusun Pacet Selatan, Kota Mojokerto. Yang jadi pertanyaan, bagaimana relasi intim antara dua kekasih AM dan TAS akhirnya berakhir dengan tragedi mutilasi? Ya, relasi berakhir tragedi ini terkuak setelah ditemukannya 65 potongan tubuh di hutan desa Pacet Selatan pada 6 September. Salah satunya adalah potongan telapak tangan yang kemudian membantu polisi menguak identitas korban sebagai TAS, gadis lajang asal Desa Made, Lamongan, Jawa Timur. Kurang dari 24 jam setelah identifikasi korban, polisi pun membekuk tersangka AM yang tak lain adalah kekasih korban di rumah kos sekaligus TKP pembunuhan di Lidawetan, Surabaya. Dalam kajian psikologi, selain karena gangguan kesehatan mental seperti psikotik, pemicu tindakan sadis dengan tingkat kekejian ekstrim seperti mutilasi juga terkait dengan sejumlah faktor. Dalam kasus mutilasi pada relasi intim antar kekasih atau suami istri, yang paling menonjol adalah ketidakmampuan mengelola ledakan emosi. Namun secara umum, mengapa ada mutilasi setelah pembunuhan? Sebenarnya ada beberapa motif. Yang pertama, itu adalah instrumental atau bertujuan untuk menghilangkan alat bukti. Itu jadi tujuannya memang dipotong menjadi lebih kecil dan dibuang atau disembunyikan atau dikubur dalam rangka menghilangkan jejak kejahatan. Namun sebenarnya yang juga sangat kuat adalah faktor motif emosi. Jadi ada emosi yang sangat intensif yang dirasakan oleh seorang pelaku kepada korban. Dalam kasus mutilasi terbaru ini, polisi mengungkap motif pelaku AM memutilasi kekasihnya karena kesal dengan tuntutan gaya hidup korban. Kajian psikologi forensik memang mencatat ada perbedaan khas dalam pola kejahatan keji mutilasi berdasarkan gender pelakunya. Sementara dari sisi hukum, menurut ahli hukum pidana Universitas Surabaya, Michelle Christina, tingkat kekejian pelaku kejahatan mutilasi bisa jadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus jerat hukuman. Selain tingkat kekejian dan niat jahat, majelis hakim harus pula mempertimbangkan konstruksi hukum yang berbeda-beda di setiap kasus. Ya, di dalam KUHP konstruksinya kalau misalnya itu pembunuhan biasa gitu kan ya belasan tahun gitu. Tapi kalau misalnya ini ada rencana atau bahkan tadi mutilasi begitu ya, misalnya 339 atau 340 itu hukumannya bisa sampai seumur hidup gitu. Bahkan juga bisa pidana mati itu sendiri gitu ya, meskipun sekarang memang cukup sulit begitu ya. Bisa pidana mati seumur hidup maupun maksimal 20 tahun. Seperti kasus pidana lain, jerat hukum kasus mutilasi di persidangan nanti juga masih akan mempertimbangkan alasan pemberat maupun meringankan. Karena itu, vonis di setiap kasus mutilasi pun berbeda-beda, mulai dari belasan tahun hingga hukuman maksimal mati. Garis polisi atau polis lain masih menutup lokasi pembunuhan dan mutilasi di Lidawetan Gang 1, Kota Surabaya ini. Kasus mutilasi terbaru dengan tingkat kengerian yang di luar nalar ini membuat publik Jawa Timur kembali terkejut setelah sebelumnya di awal Januari 2020 lalu, publik juga dikejutkan dengan kasus mutilasi koper merah. Saat itu, korban dibuang di 3 lokasi berbeda di 3 kota, yakni Trenggalek, Ngawi, dan Ponorogo. Sementara di kasus terakhir, bagian tubuh korban tersebar di 2 lokasi, di Kota Surabaya, tepatnya di tempat ini, dan juga di hutan Pacet, Mojokerto. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.